Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Maharani dan Bambang Pacul tidak sepakat dengan adanya kader PDIP yang berteriak-teriak meminta adili Jokowi. Nah, karena itu Puan dan Pacul akhirnya memberikan hal ini kepada para kader-kader PDIP. Jadi untuk lebih lengkapnya kita simak videonya berikut ini. Ada satu lagi yang apa hak prerogatif itu ketua umum itu berlawanan dengan ajaran Bung Karno, memilih calon presiden terserah tergantung seorang diri. Padahal Bung Karno mengajarkan musyawarah untuk mufakat, tidak ada itu hak prerogatif. Jadi saya juga sebagai orang yang berdarah-darah yang mengorbankan banyak waktu saya muda dan uang dan lain sebagainya, itu agak sedih juga melihat arah PDIP sekarang. Megawati berhasil mempertahankan kursi ketua umum, tapi PDIP tidak berhasil ikut membangun negara dan bangsa dalam hal demokrasi, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang apalagi sekarang Presiden Jokowi bahwa KPK sekarang yang ribut siapa yang memiliki hak legislasi dan DPR, ketua DPR siapa? PDIP. Dan juga kalau tidak setuju bisa mengatakan saya tidak setuju. Kalau yang lain setuju, dia sendiri tidak setuju dan orang suara minder disnota dissenting opinion pasti dalam setuju. Kalau betul dia menjadi katanya bahwa tidak setuju 3 periode, ya kenapa ini tidak diterapkan gitu loh. Itu kan benar apa enggak saya juga tidak tahu, tapi ya begitu. Jadi DPR itu memiliki kekuasaan legislasi yang luar biasa. Memilih ketua KPK. Kalau tidak setuju dengan ketua KPK yang sekarang, kan fit and proper test bilang saya tidak setuju, tolong nggak balikin lagi aja, ganti aja. Ya kan, itu kan kenapa ada fit and proper test, ada pemilihan di DPR. Karena dia diberikan kekuasaan juga gotong royong bersama-sama. Jangan setelah mereka dirugikan menuduh-nuduh orang, ini orangnya anu, ini orangnya ini. Padahal semua itu gotong royong sesuai dengan ajaran Bung Karno, demokrasi kita. Seleksi dilakukan presiden, fit and proper test dilakukan oleh DPR, pemilihan pun oleh DPR. Yang memiliki kursi banyak akan dapat jatah ketuanya, lain wakil ketua. Itu sudah biasa, tapi hak-hak kekuasaan itu juga harus disertai oleh tanggung jawab. Ya. Jadi memang saya kira kasus Hasto ini sangat menarik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah itu Bang, yang terkait soal tadi ya, ajaran Bung Karno
dianggap ada matahari kembar. Ya. Bagaimana kalau yang menang Ganjar coba? Ya. Persis disuruh-suruh gitu loh. Ya kan, ini benar-benar kita letakkan pada perspektif yang sesungguhnya, kenyataan yang objektif ya. Dan itu tidak boleh gitu loh. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo menghormati Jokowi, ya pantas saja karena dia mentornya. Dia yang kasih bintang 4, dia yang kasih segala tanda jasa, dia yang memberikan jalan gitu loh. Ya kan, itu wajar. Pada mentor bertanya ya wajar. Tapi bukan, jangan dianggap itu matahari kembar. Nah, apalagi program-program pemerintah yang seperti Presiden melakukan retret. Saya tidak mengatakan bahwa retret itu baik tidak baik, tetapi kalau kita lihat dalam perspektif membangun bangsa bersama-sama gotong royong, itu harus didukung, jangan disabotase. Ini kembali karena ada masalah Hasto jadi tersangka dan ditahan. Dia mau kasih lihat, karena hal itu makanya saya kasih gangguan nih gitu. Anda mesti sadar saya punya kekuasaan. Nggak tahu, mungkin ada telepon halo supaya Hasto bebas gitu. Nah, ini memang sakit gitu loh. Kalau dalam tubuh kita itu bisa diantara teman-teman kita tertangkap KPK, itu kita harus merelakan proses hukum ya, pro justisia. Saya punya pengalaman dengan PDIP. Itu benar, saya mau tanya. Karena kan sebelum berangkat cerita tentang itu ya, jadi ketika saya berangkat di sini itu saya teringat berangkat lagi nalar ketika di bagian soal pertama sedih melihat kesalahan kedua hal gitu ya. Tapi kan jadi intinya itu yang saya bayangkan kan bisa terus memperlakukan orang seperti itu gitu dalam kasus lagi. Terus sekarang begitu ada kadernya yang kena ya sekjen, terus kasus hukum lah, kriminalisasi lah, jadi kayak blame victim gitu. Dan bisa di-spill sedikit soal kasus bagaimana itu, ada nggak kontrasnya atau perbedaan? Saya kan keluar dari sebenarnya saya tuh bersama Mbak Mega demokrasi Indonesia dan jadi PDIP bersama-sama. Saya masih muda 30. Jadi saya jadi bendahara ya, bahkan saya diancam-ancam juga. Ancaman zaman Orde Baru kan luar Ngeri. biasa. Tidak ada yang mau kasih uang. Jadi ya kekuatan keuangan pribadi ya, dengan ancaman segalanya. Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.